Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul tentunya dalam acara taklim kita bulanan di malam Jumat Kliwon. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas tentu kita semuanya mengharap Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia sampai ke akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu Allah berkahkan usia kita, Allah berkahkan rezeki dan usaha kita, tentu semuanya berbekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Insya Allah kita semua nanti di yaumil qiyamah tentunya selalu mengharapkan akan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini mau menerangkan tentang hikayat atau sejarahnya Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Jadi Syekh Muhammad Tanara Al-Bantani ini, beliau ini punya murid, punya siswa. Ketika beliau belajar di Mekah, pulang ke Indonesia. Jadi murid-murid beliau ini diantaranya atau santri-santrinya, diantaranya yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Itu termasuk muridnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tuh, iya, kakeknya Gus Dur ya. Yang nomor duanya siapa? Muridnya juga nih, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura, ya Timur. Syekh Khalil. Kalau Syekh Khalil ini kadang-kadang kalau misalnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani kangen sama muridnya Syekh Khalil, dia kirim surat, ditulis. Habis itu suratnya taruh di kitab, selapin aja, plak aja, tutup aja kitabnya, blok, jangan udah. Nanti itu pasti sono di Syekh Khalil di Bangkalan Madura, dibuka tuh sama Syekh Khalil itu. Ada kitabnya, suratnya, undangan. Berarti saya suruh sowan ke guru saya di Tanara Al-Bantani. Keistimewaannya. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan, ketika dia waktu mondok kepada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau ini pernah diajak ke Mekah Al-Mukarramah, bahkan ke Mesir. Ketika itu ada datang satu utusan kepada Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, datang ke Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syekhnya, Syekh Nawawi ini lagi ngepel madis dah. Kayak kalau misalnya datang ke Abi, kalau Abi kadang-kadang pakai biasa aja, karena pakai celana yang putih begitu, pakai kaos aja udah ngepel aja. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk. Suguhin air. Karena Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ini belum berapi, ngepel lagi. Ini tamu ini ngerokok lagi aja udah. Nyambung lagi aja merokok ya kan. Habis rokok tanya lagi, Mang, ini Syekhnya ada nggak? Oh ada, tanya. Ntar tunggu ya, dalam dulu. Oh tunggu aja waktunya Pak. Memang belum rapi, tanya. Memang dia belum rapi. Syekh Nawawi itu lagi ngepelnya belum rapi, lagi ngepel madisnya di pondoknya. Udah minum lagi dia, merokok lagi aja. Udah tamat, udah merokok tuh. Tanya lagi ketiga kali, Mang, ini sebenarnya ini Syekh Nawawi ada nggak? Oh ada, tanya. Oh karena udah rapi kan ada, tanya. Udah dia langsung mandi segala, langsung dengan pakaian biasa muslim keluar. Tamu ini dia kenal nama, kagak kenal rupa. Kenal Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, kenal. Namun mukanya yang bagaimana, deg-degan yang bagaimana, rambutnya yang bagaimana, hidungnya yang bagaimana, kagak kenal ini. Si jamaah ini utusan. Oh, nggak kenal. Nggak lama dia datang, pas terkejut. Ada apa, Mang? Tanya. Masya Allah. Tadi dikiranya saya mandi pembantu aja katanya. Jadi masih pada itu saya Nawawi. Dia bawa makalah, bawa masalah. Nih katanya saya, ini masalah-masalah hukum.
Yang kira-kira Syekh yang setuju dicontreng, yang kagak setuju dibiarin aja. Oh, banyak misalnya. Contreng. Terus apa lagi katanya nih? Pak, amanatnya. Tuan Syekh nanti suruh datang ke Al-Azhar, ke Kairo. Ulama-ulama besar nunggu di sana. Nanti Syekh akan menyampaikan satu makalah, satu hukum tersebut. Sehingga bagaimana? Nih, emang kan sudah tahu muka saya begini, kata Syekh Nawawi. Tapi ntar di sono, emang diam aja. Nanti saya akan ke sana berangkat ke depan. Berangkat ya. Sama siapa? Syekh Khalil bakalan yang diajak. Bukan Syekh Hasyim Asy'ari, bukan. Syekh Khalil dulu bang. Lil, ya katanya mak, ada apa? Kamu pakaian gamis biasa. Pakaian igelnya kamu pakai. Terus gimana ini mak? Udah pakaian yang biasa, ama berikan kamu pakai. Ama biasa aja di belakang. Entar di sono, di saat kamu suruh maju ke depan, maju ke depan. Duduk ya duduk, suruh ngomong ya, baru kamu nyampaikan saya di belakang. Ya, berangkat ke Kairo Al-Azhar, tempat istilahnya ulama-ulama berangkat. Syekh Nawawi sama Syekh Khalil berangkat. Udah datang di Kairo, di Al-Azhar, langsung gitu. Syekh Khalil yang pada santrinya, karena santrinya udah pakai yang gamis, pakai eagle, waduh dipeluknya, diciuplak paling segala. Syekh Nawawi itu di belakang aja. Waduh. Itu Syekh Khalil udah keringet gede, keringet kecil. Waduh, buset gede. Gue jadi begini katanya, kata Syekh Khalil. Padahal Syekh Nawawi udah di belakang. Ente pokoknya jangan ngomong-ngomong ya. Dikasih tahu dapat. Iya tanya mak. Waduh, dipeluk-peluknya tuh Syekh Khalil. Salaman bolak-balik. Monggo, ulama, gitu. Duduk udah di depan. Itu Syekh Khalil keringetnya udah gede kecil. Keringet itu, paksa kasih udah keringet aja gerah di muka jamaah. Ya namanya grogi gimana coba? Kagak pernah begitu aja gitu. Nah sedangkan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di belakang. Mulai acara dibuka. Udah mulai giliran untuk menyampaikan makalah itu Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Khalil ngada dari bangku sopatung ngada berdiri. Para ulama, para kiai, para hujaj, ya kan? Berhubung kondisi saya aja ini kayak keringatnya gede kecil, udah gimana? Memang keringetan begitu nih kata Syekh Khalil nih. Saya nyerahin aja sama yang di belakang ya. Begitu. Yang di belakang lain. Maju yang di belakang tuh. Nyampaikan makalah. Maju udah menyampaikan makalah Syekh Nawawi tersebut tuh ya kan ngumpul bedak semuanya ulama diarus semuanya dijelaskan semuanya sama Syekh Nawawi tersebut terkejut semuanya ulama. Masya Allah ini santrinya aja baru begini apalagi Syekh Nawawi yang duduk katanya. Masya Allah ini santrinya aja udah begini nih apalagi katanya ini mamanya katanya Syekh Nawawi yang apalagi ini santrinya yang ngomong. Kata ulama padahal itu yang ngomong Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Makanya kadang banyak yang pada itu istilahnya Syekh Khalil. Yang ketiga kemudian siapa lagi? Kiai Haji Asy'ari Bawean. Ada Bawean, ada kan ya? Di Bawean itu di Bawean. Bahkan Kiai Haji Asy'ari Bawean ini kan itu diambil mantu sama Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Kenapa? Dia Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani ini punya anak perempuan yang bernama Maryam. Maka dinikahkan kepada putrinya bernama Maryam kepada Kiai Haji Asy'ari Bawean. Kalau pulang ke Jawa sekalian ziarah ada makam Syekh Asy'ari Bawean di Jawa. Ya, di Jawa tuh. Jawa mana sih? Itu, Rasok. Jawa Tengah, ya. Ingat ceritanya. Kalau misalnya ini gimana tuh? Oh, ini Kiai Haji Asy'ari Bawean ini, bapak-bapak ini dia diambil mantu sama Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Waduh katanya, Bang Salam tahu aja katanya kurang ngaji di sono. Kan begitu jawabannya ya kan? Tuh, kalau ngaji kan begitu enak. Iya, tahu aja sejarahnya katanya. Kemudian yang keempat siapa? Kiai Haji. Nah,
Najihun. Najihun, Kampung Gunung Mau. Kampung Gunung Mau, Kabupaten Tangerang. Kiai Haji Najihun. Kalau misalnya di Tangerang mau ada misalnya jarak sono ke Syekh Najihun katanya ada, berarti itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani muridnya. Itu pun diambil mantu, ya kan? Diambil mantu, jadikan cucu dia yang bernama Nyi Salamah binti Roqayyah binti Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi. Kalau bisa jarak ke sono, ini Syekh Najun ini diambil mantu, ya kan, sama Kiai Haji Nawawi Tanara Al-Bantani, diambil cucunya yaitu Nyi Salamah binti Roqayyah binti Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi. Di samping menjadi mantu juga menjadi penulis karangan, terutama kitab Qadrul Wes. Karang juga Syekh Najun dia, karangannya kitabnya Masya Allah. Itu ulama-ulama besar. Syekh Nawawi dan jaga pengarang kitabnya juga sampai 115 karangan kitab. Syekh Muhammad Nawawi itu satu kilo lagi mengatakan 99 karangan kitab. Kemudian ada lagi yang kelimanya, muridnya atau santrinya ajengan Kiai Agung Haji Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin Labuan, yang biasa abijara ke sono Padang. Jadi Syekh Asnawi Caringin Labuan termasuk muridnya, yaitu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Itu Labuan, Kabupaten Pandekan. Syekh Muhammad Nawawi ini dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Kresidenan, Banten. Tahun berapa nih Syekh Muhammad Nawawi ini? Tahun 1230 Hijriah. 1230 Hijriah. Istilahnya Kampung Tanara tersebut ada di antara ulama-ulama mengatakan begini, kalimat Tanara pengambilan dari bahasa Arab tunaro, yang artinya menerangi sesuatu. Dengan kelahiran Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani dapat menerangi di bidang pendidikan agama Islam. Sewaktu kecilnya Syekh Muhammad Nawawi ini beliau ini pergi belajar. Kemana belajarnya? Itu ke Mekah Al-Mukarramah. Memang beliau ini sangat rajin mempelajari ilmu pengetahuan dalam segala cabang. Kalau santri kita kadang-kadang udah malam mainnya game dulu. Baca bener. Iya. Game dulu ya. Iya. Ini makanya sejarah nih. Kenapa misalnya? Kalau misalnya santrinya Abi ini malam-malam main game dulu, Abi ngedoa juga mau kasih ilmu hidayah juga membal lagi. Sama jamaah juga kira didoain. Jamaahnya ngorok dulu, ya balik lagi itu doanya Abi. Coba pas di saat misalnya lagi tahajud, lagi wiridan, Abi juga wiridan, pas doa si jamaah nih, sekampung sawah misalnya, baru nyambung tuh, hidayah. Pas mau kasih doa, tentunya pada ngorok tidur. Santri juga sama, dikasih doa sama Abi, tentunya santri main game, ya membal lagi, balik lagi. Belajar, ya kan? Belajar ilmu fikih, pengetahuan tentang belajar ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu cabang, ya kan? Terus ilmu tasawuf. Belajar banyak. Kiai Syekh Muhammad Nawawi ini belajar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, yang pada waktu itu merupakan satu-satunya tempat perguruan tinggi yang di kota Mekah. Setiap kata di mana ada mahaguru atau ulama besar tentu dikunjungi oleh beliau. Nah, ada ulama yang besar tentu sama Syekh Muhammad Nawawi ini selalu dikunjung. Ada ulama yang besar. Lalu beliau ini belajar di sana. Sewaktu di Mekah beliau belajar pada Syekh, yaitu Sayyidi Ahmad Nahrawi itu. Jadi
Jadi Syekh Ahmad Narawi ini yang di Makkah ini termasuk gurunya Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Juga pada Syekh jadi Ahmad Dimyati di Masjidil Haram. Jadi Syekh Ahmad Dimyati itu gurunya juga. Dan pada Syekh Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Kemudian beliau berangkat lagi kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana pun beliau langsung belajar pada seorang ulama yang bernama Muhammad Khatib Al-Hambali. Syekh Khatib Muhammad Khatib Al-Hambali. Sekalipun Syekh Muhammad Nawawi sudah belajar pada ulama yang besar beserta ulama-ulama yang lainnya di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, tetap dia juga langsung belajar juga. Ini kadang udah bisa doa tahlil aja kagak mau taklim lagi. Udah bisa doa tahlil, udah bisa alil, udah bisa ngirim tarawih aja, udah kagak mau belajar. Salah. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani udah belajar di Mekah juga, nimba ilmu, beliau pun langsung pergi ke Madinah Al-Munawwarah beliau. Sampai saya merasa puas akan ilmu yang telah dimilikinya. Sampai dia wah, benar-benar. Karena teringat akan kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-mutawaffa sanatan 204 Hijriah. Imam Syafi'i itu meninggalnya 204 Hijriah. Mafil maqami lidi aklin wadi adab min rohatin bada'il autoni waqtarib Safir kajid iwadon amman tufariquhu wang sofa inna ladi dal aisi bitta'ab. Tidaklah cukup wahai jamaah, tidaklah cukup wahai jamaah kan, belajar di dalam negeri atau di satu negeri saja. Kan kalau sudah belajar di sini ya kan di Abi, kalau misalnya di kampung juga belajar sama yang lain juga enggak apa-apa. Kalau sini pun ya nggak apa-apa juga. Tapi pergilah belajar di luar negeri. Oh, belajar di luar negeri. Di sana banyak teman, banyak sejawat, banyak saudara, kan banyak istilahnya kerabat, ya kan? Akan kenal banyak sejawat-sejawat kalau kita misalnya ngaji di sini kayak Abi dulu ngaji misalnya mondoknya di almarhum Al-Maghfurlah Kiai Muhammad, ngaji di situ tempatnya. Nanti di ngaji di Mama Kiai Haji Imam, ngaji lagi di Mama Kiai Haji Tobiin, ngaji lagi ke Mama Kiai Haji Mukhlas Fathul Muin, ngaji lagi ke Mama Kiai Haji Saroji bagian tafsir Jalalain, ngaji lagi kepada Mama Kiai Haji Fuad tafsir Jalalain juga banyak. Nimba-nimba itu banyak, enggak satu aja, enggak satu misalnya di Abi itu di Kiai Haji Muhammad kan banyak nimba, cuma tempat pondoknya aja. Kalau misalnya pas santri mah mondok di Abi, ngaji misalnya di Bagian Mundin, ngaji lagi di mana lagi di Mama Abdul Yati misalnya di Hayani ada pengajian bawa kitabnya begitu, mondoknya tetap di situ. Gitu. Namanya nimba ilmu. Jangan takut. Ya kan, sengsara jangan takut, menderita jangan takut istilahnya nanti hidup bagaimana nggak usah kan, karena dengan ada ilmu tersebut insya Allah akan timbul berkah sama kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beliau langsung berangkat ke Mesir belajar pada ulama besar di sana dan belajar ke Dagestan pada Syekh Yusuf Ad-Dagestan. Sampai udah di Madinah pun beliau tetap langsung belajar lagi. Ente katanya Syekh Nawawi belajar lagi. Pernah katanya, "Mak, mau belajar ke Syekh Yusuf di mana?" Di Dagestan. Berangkat ya. Suatu itu pun beliau lalu berangkat lagi menuju ke negeri Syam. Habis dari negara Dagestan sekarang tuh ya kan, langsung dia berangkat lagi. Katanya kata Syekh Yusuf tuh, Muhammad Nawawi di sana ada di negeri Syam, ada ulama besar. Ente mesti datang lagi ke sana, timba ilmu lagi. Sampai begitu, pergi lagi. Kita baru dekat sebelah sekali kan berarti malam jam 9 sih mulai jawabnya. Kan begitu kadang-kadang. Banyak aja padahal satu sebelah sekali. Nah inilah sejarah untuk belajar nimba pada ilmu pada ulama-ulama yang besar. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin.